Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tentang klasifikasi materi dan perubahannya, bab yang ketiga kurikulum 2013. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian dari materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, itu disebut juga dengan istilah yang namanya materi. Kemudian, klasifikasi materi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, itu ada yang bersifat padat, cairan, dan gas. Yang pertama, itu padat, di mana dia mempunyai bentuk dan volume yang tertentu dan volumenya tetap. Contohnya itu ada pada namanya batu, kemudian dan besi. Itu contoh dari materi yang bersifat padat. Nah, sedangkan cair, dia mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap tergantung pada media yang digunakan. Contohnya, itu ketika kita membeli air mineral. Nah, ketika kita beli air mineral, bentuknya itu seperti botolan. Ketika kita tumpahkan, airnya akan menyebar. Karena itulah volume mempunyai bentuk tertentu, tetapi tergantung pada media yang digunakan. Dan yang ketiga, itu adalah gas. Di mana gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap atau tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya itu oksigen yang kita hidup setiap hari atau karbon dioksida kendaraan bermotor asapnya. Nah, itu contoh dari gas. Yang selanjutnya, jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Nah, yang menjadi perbedaan ini. Zatnya itu dia partikelnya sangat rapat. Nah, sedangkan cairan, jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Karena itulah dia mempunyai volume tertentu. Nah, sedangkan gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Nah, dia lebih renggang lagi nih. Yang bersifat gas. Nah, sedangkan padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kenapa? Karena dia sangat padat, sudah berbentuk satu bagian seperti itu. Ini partikel zat padat. Dengan partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Terbatas karena apa? Karena ini nih media yang digunakannya. Contoh ketika kita masukkan air ke dalam gelas, airnya itu akan menempati gelas. Nah, ketika kita pindahkan dalam botol, airnya akan terisi di botol seperti itu. Kemudian gas, partikel gas dapat bergerak sangat bebas, contohnya udara. Coba kalian tangkap di udara, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, karena itulah gas dapat bergerak sangat bebas. Kemudian kita masuk ke dalam namanya skema perubahan wujud benda. Yang pertama, itu ada istilah yang namanya menyublin. Menyublin nih, dia yaitu ada perubahan benda padat menuju gas. Ya, contohnya itu terdapat namanya kapur barus atau kapur ajaib yang lama-kelamaan ketika kita taruh dia akan menguap, akan menghasilkan gas. Nah, itu contoh dari menyublin. Dan yang kedua, mengkristal, yaitu perubahan benda cair menjadi padat. Nah, itu disebut dengan kristal. Contohnya, sirup marjan yang dibuka, botolnya itu akan lama-kelamaan gulanya akan menjadi padat atau menjadi lengket. Nah, itu contoh dari mengkristal. Nah, mengkristal ini berbeda dengan membeku. Kemudian yang ketiga itu adalah menguap nih. Menguap adalah perubahan benda cair menghasilkan gas atau menjadi gas. Itu contoh dari menguap. Nah, contohnya itu ketika kita ingin memasak air yang mendidih. Nah, itu akan menghasilkan airnya itu akan menghasilkan uap. Itu contoh dari proses perubahan wujud benda menguap. Dan yang keempat, itu adalah mengembun. Di mana mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cairan. Nah, contohnya
adalah air embun pagi hari dan air hujan. Nah, prosesnya itu terjadi karena lingkungan. Sedangkan yang kelima, mencair, ya adalah perubahan padat menjadi cairan atau air. Nah, contohnya itu adalah es batu, di mana dia mempengaruhi lingkungan yang panas. Contoh, ketika kita ambil es batu, lama-kelamaan akan mencair. Nah, itu contoh dari perubahan wujud bendanya. Jadi yang keenam adalah membeku, perubahan benda cair atau air akan menjadi padat. Nah, contohnya ketika kita ingin membuat es batu yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu contoh dari skema perubahan wujud benda. Kemudian kita masuk ke dalam unsur, senyawa, dan campuran, di mana materi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah zat, dan yang kedua itu adalah campuran. Di mana zat itu terdiri atas dua, yaitu ada unsur, ada senyawa. Kemudian kalau campuran itu ada larutan atau homogen, dan yang selanjutnya ada suspensi atau koloid. Nah, lebih jelasnya, nah ini dia, kita masuk pengertian dari unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh unsur itu banyak sekali ya, ada aluminium, aurum, kalsium, tembaga, besi, oksigen, timah, belerang, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari unsur, karena unsur merupakan zat yang tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat unsur. Di mana sifat-sifat unsur ini itu ada 3 bagian. Yang pertama ada logam, non-logam, dan semi-logam. Logam, ciri-cirinya adalah dia pengantar listrik yang baik atau pengantar panas yang baik. Disebut juga istilah yang namanya konduktor. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya dia merupakan mengilap, kemudian kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Contohnya pembuatan pisau, golok, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah titik lainnya tinggi pada suhu kamar, wujud padat kecuali Hg atau air. Contohnya itu adalah natrium, tembaga, dan magnesium. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri non-logam. Yang pertama, dia kurang baik dalam mengantarkan listrik, atau disebut juga istilah yang namanya isolator. Dia tidak mengilap, kemudian rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan titik lelehnya rendah. Contohnya itu adalah karbon, klorin, nitrogen, dan iodium. Dan terakhir adalah semi logam, di mana unsur semi logam ini merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non logam. Nah, berarti semi logam ini di antara tengah-tengah antara logam dengan non logam. Contohnya itu adalah silikon. Nah, ini adalah merupakan tabel periodik. Ini. Dia merupakan tabel periodik. Nanti akan kalian bahas ketika kalian melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut atau SMA atau SMK. Nanti kalian pelajari, di situ ada yang namanya tabel periodik. Di mana baris horizontal yang dari kiri kanan nih, ya, itu menunjukkan ya unsur tersebut terdapat pada periode yang keberapa. Sedangkan menurut barisan vertikal dari atas menuju ke bawah itu menentukan yang namanya golongan. Jadi ini golongan 1A, ini golongan 2A, 3B, 4B, dan lain seterusnya. Nah, ini merupakan contoh dari tabel periodik. Fungsi dan perannya itu dia untuk memudahkan klasifikasi yang tadi tuh mana yang termasuk unsur logam, semi logam, dan non logam. Itu fungsi dari tabel periodik seperti itu. Dan kita masuk ke dalam senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Ini disebut dengan senyawa.
Contoh senyawanya itu adalah amonia atau NH3, yaitu ada gabungan antara berbagai satu unsur dengan unsur yang lainnya, yaitu berupa nitrogen dan hidrogen. Kemudian gula pasir C12H12O11, yaitu dia gabungan antara karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, itu menghasilkan namanya gula pasir. Nah, sedangkan urea itu ada contoh rumus kimiawinya CONH2, itu adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Dan air nih yang sering kita minum, itu adalah rumus kimianya ternyata H2O, yaitu 2 atom H dan tambah 1 atom O, atau nama unsurnya adalah hidrogen dan oksigen. Sedangkan dalam dapur, yaitu NaCl, 1 atom Na ditambah 1 atom klorin, yaitu adalah natrium klorin. Sedangkan karbon dioksida, itu adalah istilahnya yang keluar dari kendaraan bermotor, itu 1 atom C dan 2 atom O, itu istilahnya unsurnya karbon dan oksigen. Itu contoh dari senyawa. Ini beda ya, antara senyawa dengan unsur. Ini ya, diingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat senyawa. Yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Kemudian yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui proses namanya reaksi kimia. Kemudian yang keempat, unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, kemudian berdasarkan unsur penyusunnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang pertama, senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon atau unsur C. Contohnya adalah asam cuka atau asam asetat CH3COOH. Nah, ini asam cuka dan asetat. Kemudian gula pasir C12H22 dan O11. Itu contoh dari senyawa organik. Sedangkan yang nomor 2, senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau tidak adanya unsur C. Contohnya itu pasir SiO2 dan garam dapur NaCl. Itu contoh dari sifat-sifat senyawa. Selanjutnya kita masuk ke dalam campuran. Campuran adalah materi yang tersusun 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi yang tepat, dan yang terakhir, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 jenis atau unsur atau lebih. Contohnya, campuran ada unsur O2 dan unsur H2. Yang kedua, campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Campuran senyawa CO dan H2O. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa, yaitu antara unsur O2 dengan H2O. Kemudian yang terakhir, berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas juga. Contoh itu adalah udara. Kita tahu ya, ternyata udara itu ada yang bersifat O2, Na2, dan gas yang lainnya. Nah, itulah. Dan yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat juga. Contohnya itu adalah baja atau besi, paduan antara logam besi dan karbon. Kemudian kuningan. Kuningan itu ternyata paduan antara logam, tembaga, dan seng. Kuningan. Nah, kemudian campuran tersusun atas zat padat dan zat cair. Kemudian di sini ada yang namanya campuran homogen. Ini penting ya. Bisa sering buat keluar pada soal-soal pembahasan atau soal-soal ujian.
Campuran homogen ada campuran yang disebut juga dengan larutan. Nah, di mana larutan itu nanti ada yang disebut pelarut dan yang disebut juga dengan terlarut. Pelarut itu pasti dia bersifat yang namanya air. Dan terlarut itu bisa aja dia gula, kemudian garam, urea, dan lain sebagainya. Nah, ini dia disebut juga dengan larutan. Ada pelarut dan terlarut. Ciri-cirinya, yang pertama, dia tersusun antara zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut, tuh kan, solid, dan zat cair yang berfungsi sebagai pelarut. Yang kedua, dia sifatnya bening dan tembus cahaya. Dan yang ketiga, tidak adanya endapan saat dia didiamkan. Kemudian yang keempat, zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya nih, dia penting nih. Contohnya itu adalah campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Itu contoh dari campuran homogen. Nah, sedangkan campuran heterogen, ciri-cirinya adalah partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Dan yang ketiga, terdapat endapan saat dia didiamkan. Contohnya itu pasir, ya kan? Contohnya itu pasir dalam air. Kemudian yang selanjutnya itu susu, darah, dan asap. Ini campuran heterogen. Nanti heterogen itu ada suspensi itu pasir dan air, dan ada koloid antara susu, darah, dan asap. Nah, itu campuran homogen dan heterogen. Baik, mungkin sekian aja materi hari ini tentang bab yang ketiga. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.